فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sudah kita ambil tanda-tanda isim. Di antaranya tanda isim adalah khafad, yaitu jar, dan juga tanwin. Dibunyikan nun, itu maknanya tanwin. Dan juga dukhulul alif wal lam, kemasukan alif wal lam. Khafad dan tanwin sudah kita lewati, dan insyaallah akan kita baca dukhulul alif wal lam. Qala asy-syarih waffaqahullah, wa amma dukhulul alifi wal lami fanahwu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajulu wal farasu. Adapun tanda isim berikutnya yaitu kemasukan alif dan lam. Alif dan lam ini nanti insyaallah akan kita lewati. Alif dan lam dalam bahasa Arab ada banyak. Alif wal lam dalam bahasa Arab ada banyak. Tapi yang dimaksud di sini sebagai tanda isim adalah alif wal lam yang untuk mema'rifatkan, untuk menjadikan suatu kata itu menjadi ma'rifah, yaitu menjadi khusus. Nakirah itu umum, ma'rifah itu khusus. Sudah diketahui berarti khusus, tidak lagi menjadi umum. Dalam bahasa Arab, untuk menjadikan suatu kata itu khusus, salah satunya adalah dengan memasukkan atau menambahi padanya alif dan lam. Contohnya seperti rajulun, artinya orang laki-laki umum, bebas, orang laki-laki siapapun masuk dalam kata-kata rajulun. Tapi kalau sudah dikasih ar-rajulu ditambahi alif dan lam, maka itu menjadi khusus, berarti laki-laki tertentu yang dimaukan. Demikian juga kitabun, ini kitab secara umum, mau kitab mana saja masuk. Tapi kalau sudah ditambahi al-kitabu, maka yang diinginkan adalah suatu kitab yang sudah ditentukan, suatu kitab tertentu. Ini salah satu fungsi alif dan lam dalam bahasa Arab, yaitu untuk memakrifahkan, atau dikenal dengan alif lam al-mu'arrifah, al-alifu wal lam al-mu'arrifah. Karena alif lam dalam bahasa Arab ada macam-macam, ada mausulah, ada zaidah, ada macam-macam, ada banyak. Alif lam dalam bahasa Arab ada mu'arrifah, ini yang paling masyhur. Kemudian mausulah yang masuk kepada pecahan fi'il, isim fa'il, isim maf'ul. Ini adalah alif lam mausulah. Dan juga ada yang zaidah. Dan juga ada alif lam yang lain. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah alif lam lit ta'rif, atau dikenal dengan adatut ta'rif, alat pemakrifahan. Adatut ta'rif. Adatu artinya alat,
at-ta'rifi, berarti untuk memakrifahkan. Jadi apabila didengar kata-kata adatut ta'rif, maka yang dimaksud adalah alif lam. Dan alif lam yang mu'arrifah sendiri ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan alif lam itu adalah dua huruf dijadikan satu. Dan ada yang mengatakan bahwasanya alif lam itu aslinya adalah lam tok. Aslinya adalah lam. Jadi ar-rajulu aslinya adalah rajulu gitu. Cuma karena sukun itu tidak bisa dipakai untuk mengawali ucapan, maka harus dikasih hamzatul wasl, harus dikasih alif. Ar-rajulu gitu. Karena nggak bisa rajulu gitu, nggak bisa. Demikian juga al-kitabu nggak bisa, al-kitabu nggak bisa, harus dikasih a. Dan ini pendapat yang sahih bahwasanya alif lam aslinya itu cuma lam. Alifnya itu ditambahkan sebagai darurat saja karena dibutuhkan. Karena itu dia alifnya itu diucapkan ketika memulai, tapi tidak diucapkan ketika disambung. Contohnya hadzal rajulu. Di situ alifnya enggak ada. Ditulis tapi enggak terucap. Berbeda dengan dimulai ar-rajulu, dibaca ar-rajulu. Tapi kalau disambung di tengah, enggak boleh dibaca hadza ar-rajulu. Salah. Tapi dimasukkan hadzal rajulu, alifnya enggak dianggap. Itu menunjukkan bahwasanya alifnya itu hanya didatangkan untuk mengucapkan saja, karena lam yang kondisi disukun itu enggak bisa diucapkan. Kalimat yang disukun itu enggak bisa ditaruh di awal. Bagaimana? Adakah huruf yang disukun di awal bisa diucapkan? Enggak bisa. Kitabun enggak bisa. Al-kitabu nggak bisa. Jadi harus dikasih alif. Yang jelas alif lam ini juga diperselisihkan oleh para ulama nahwiyin bagaimana asalnya itu seperti apa. Dan dia juga diperselisihkan apakah dia itu huruf ataukah bukan. Apakah al itu adalah kata tersendiri ataukah bukan. Ini juga diperselisihkan. Selama ini apakah kita terbenak bahwasannya al itu apa? Apakah dia termasuk huruf mabani ataukah huruf ma'ani? Kalau dia dihukumi sebagai huruf, berarti kan dua kata. Ar-rajulu itu berarti kan dua kata. Satunya al, satunya rajulu. Ini juga ucapannya para nahwiyin bermacam-macam tentang masalah ini. Yang jelas yang wallahu alam, yang zahir bagi saya, ar-rajulu itu dihukumi satu kata. Walaupun al di situ ada yang mengatakan dia adalah huruf tersendiri. Tapi huruf itu enggak memiliki makna, enggak memiliki makna. Jadi perbedaan tentang hukum al ini, apakah al itu dia adalah huruf ataukah bukan, kata tersendiri ataukah bukan, nanti nampaknya ketika seperti contohnya ar-rajulu, apakah dia dihukumi satu kata atau dua kata, nanti insya Allah di pelajaran yang akan datang akan kita sebutkan. Ini sebagai pendahuluan saja. Jadi tolong dipahami tentang masalah al ini. Yang paling penting al ini adalah untuk memakrifahkan, yaitu menjadikan sesuatu yang nakiroh, sesuatu yang umum diperkhusus dengan salah satunya adalah dengan al. Maka disebut sebagai al mu'arrifah, al pentakrif, al pemakrifat. Ini juga termasuk tanda isim, karena al pemakrifah ini nggak bisa masuk pada fiil dan juga nggak bisa masuk pada huruf. Al yang mu'arrifah ini tidak bisa masuk kecuali hanya kepada isim. Karena itu dijadikan salah satu tanda isim apabila ada kata yang dimasuki al,
maka dia itu adalah isim. Sebagaimana apabila ada kata yang kemasukan huruf jar, maka dia juga isim. Qala wa amma dukhulul alifi wal lami fanahwu qaulika fi rajulin wa farasin wa harithin ar-rajulu wal farasu. Maqulul qaulnya di sini adalah ar-rajulu wal farasu. Maqulul qaul, qauluka itu memiliki maqulul qaul. Jumlah sebagai maf'ul bih dari qauluka itu adalah ar-rajulu wal farasu, itu bukan fi rajulin wa farasin. Adapun masuknya alif dan lam kepada isim dan dia dijadikan sebagai tandanya, maka seperti ucapanmu dalam contoh kata rajul, artinya seorang laki-laki atau orang laki-laki, wa faras artinya kuda, seekor kuda, wa harithin seorang petani, seorang yang menanam, petani, harith. Kamu katakan apa? Ar-rajulu ditambahi alif lam. Artinya seseorang itu sudah ditambahi itu karena sudah mu'arraf. Karena sudah mu'arraf, sudah diketahui, sudah ditambahi al, sudah menjadi ma'rifah. Kalau tadi rajulun itu umum, orang laki-laki mana saja. Tapi kalau sudah ar-rajulu berarti sudah dimaukan seseorang yang tertentu. Wal farasu demikian juga sudah tertunjuk kuda yang mana. Wal haritsu demikian juga al harits. Qala ta'ala, contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal baitil ma'mur. Baitil ma'mur di langit sana. Dan demi rumah yang makmur, yang dibangun, yang dimakmurkan. Wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan yaitu langit. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang ini al masjur, ini banyak sekali perselisihan di antara para mufassirin apa makna masjur. Ada yang mengatakan masjur artinya adalah lautan yang berapi, al masjur yang bergolak api. Dan ini ditemukan oleh para ilmuwan di sebagian lautan sana, memang ada di dasar laut sana api yang nyala di bawah laut. Ini termasuk tanda-tanda kebenaran Al-Quran bahwasanya Allah mengatakan wal bahril masjur, dan demi lautan yang bergelora api. Ditemukan di sebagian lautan di dasar laut sana ada api yang menyala. Ada juga ulama yang mengatakan wal bahril masjur artinya lautan nanti akan dijadikan, semuanya akan dijadikan api pada hari kiamat. Nasallallahu salamul afiyah. Yang jelas semuanya di sini al-bait, al-ma'mur, as-saqaf, al-marfu, al-bahr, al-masjur, semua ini adalah isim. Karena semuanya menggunakan alif lam. Qala fa hadhil kalimatu wa nahwuha asmaun. Maka kata-kata yang ada di dalam contoh ini semuanya dan yang semisal dengannya semuanya adalah isim. Bidalili wujudil alifi wal lam fi awwaliha, dengan dalil, dengan bukti adanya alif dan lam yang mu'arrifah di awalannya. Semuanya tadi ada alif lamnya. Itu. Selesai kita dari alif lam, alif dan lam. Qala wa amma dukhulu harfin min hurufil khafad. Adapun tanda isim berikutnya yaitu kemasukan satu huruf dari huruf-huruf khafad. Karena hanya boleh kemasukan satu huruf, nggak mungkin satu kata kemasukan dua huruf. Fanahwu kharajtu minal baiti ilal masjidi. Maka contohnya seperti kharajtu, saya telah keluar minal baiti, dari rumah, dari sebuah rumah. Karena sudah ada alif lamnya berarti sudah ma'rifah. Minal baiti ilal masjidi, ke suatu masjid. Fakullun minal baiti wal masjid, maka masing-masing dari kata al bait dan al masjid ismun, dia adalah isim lidukhuli harfil jarri alaihi, karena dia itu kemasukan huruf jar. Wa huwa min, yaitu min fil awal, wa ila fi tsani, min al baiti, dan kemasukan ila
bagi al-masjidi, maka al-masjidi dan al-baiti adalah isim karena dia kemasukan huruf jar dan juga karena ada alif lam dan karena ada khafat. Jadi di situ ada berapa tanda? Ada 3 tanda kemasukan huruf jar dan dia pakai alif lam dan dia juga khafat. Qala walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi dzakara al-musannifu jumlatan minha. Dan tatkala huruf-huruf jar itu termasuk tanda-tanda isim, kemasukannya maksudnya bukan huruf jarnya, maka musannif pun al-Imam As-Sanhaji pun menyebutkan jumlatan beberapa minha di antaranya. Wa kana haqquha juga bisa, wa kana haqquha juga bisa. Padahal wa kana haqqa, padahal dia itu sepantasnya antudkara fi mahfudatil asma, disebutkan nanti ketika bahas masalah mahfudat. Tapi di sini al-musannif sudah buru-buru menyebutkan beberapa huruf jar. Kenapa? Karena dia termasuk tanda-tanda isim. Jadi terpaksa menyebutkan beberapa, padahal seharusnya nanti menyebutkannya nanti biar lebih leluasa ketika bahas masalah majrurat atau mahfudat. Fawaluha, maka yang pertama dari huruf jar yang disebutkan di sini karena ada banyak. Min bikasril mim, min bukan man. Artinya adalah dari awalan, harus permulaan ya, min. Wasani yang kedua ilah. Wa qad taqaddama mithaluhuma, dan telah terdahulu contoh penggunaan min dan ilah dalam kalimat sempurna, yaitu tadi di atas kharajtu minal baiti ilal masjidi. Wasalif yang ketiga, huruf jar yang ketiga yang disebutkan di sini an. Wa mithaluha, ini enggak perlu dikasih beda, kalau min perlu dikasih dobat bikasril mim dengan kasrohnya mim karena ada man juga. Kalau an ini enggak ada lagi, enggak ada in, enggak ada un. Jadi kalau ada bahasa Arab tulisan ain sama nun sudah pasti jelas dibaca an, enggak mungkin ani, anu, ana atau in, inu atau un, enggak ada. Jadi seperti ini enggak perlu didobat. Tapi kalau min ini perlu didobat, perlu dikasih keterangan bahwasanya dia dibaca kasroh mimnya karena apa? Karena ada man, biar enggak iltibas, biar enggak samar, biar enggak tercampur. An wa mithaluha qauluka, contohnya adalah perkataanmu ramaitus sahma anil qausi, saya telah melesatkan anak panah dari busurnya. Saya telah melesatkan anak panah, melempar anak panah dari busurnya. Anil qaus, sahm anak panah, al qaus busur panah. Ar-rabi yang keempat, ala. Artinya di atas, wa mithalu wa qauluka raqibtu 'alal farasi. Contoh perkataanmu, saya telah menaiki di atas faros, di atas kuda. Ini i'rabnya semuanya di bawah itu gampang semuanya, i'rabnya sama. Qala al-khamisu yang kelima fi wa mithalu wa qauluka al-ma'u fil kuzi. Contohnya adalah perkataanmu air itu berada di dalam bejana. Al-kuz artinya suatu bejana. Wasadisu rubba. As-sadisu yang keenam, huruf-huruf khafat adalah rubba. Bidammir ra wa fathil ba al-musyaddadah, dengan dibacanya dengan ra-nya itu di dhammah. Karena apa? Karena kalau kalimat ra sama ba dalam bahasa Arab bisa dibaca robbi, bisa dibaca robba, bisa dibaca rubba. Gitu. Karena itu harus didobat. Maka seorang yang kebiasaan membaca bahasa Arab, membaca kata-kata Arab, maka tahu kalau ada
huruf ro sama ba nggak mungkin dibaca rabu, nggak mungkin dibaca ribu, nggak mungkin. Karena ro sama ba bacaannya apa? Kalau nggak robba ya robbi ya rubba. Tinggal mana nanti yang paling cocok. Gitu kalau mau cara baca itu. Jangan dikasih harokat ngawur. Karena dengan kebiasaan seseorang akan terbiasa bahwasanya kalau ada ro sama ba yang sering dibaca itu rubba, robbi sama robba. Makanya kenapa bisa saya katakan bahwasanya buku Ahazan itu kadang nanti bisa memperlambat, karena nanti akan merusak atau mencampur kebiasaan atau skill dalam bentuk-bentuk atau sorof bahasa Arab. Karena seperti ini, kalau skill kebiasaannya ro sama ba pasti dibaca rubah atau robbi atau robba. Tapi kalau pakai bahasa pego ini bisa dibaca riba juga bisa, dibaca rubah juga bisa, dibaca ribu juga bisa, dibaca macam-macam karena bukan bahasa Arab. Makanya itu kenapa alasan saya katakan bahwasanya Ahsan walaupun itu adalah buku yang termasuk buku yang paling bagus, tapi nanti bagi pemula betul nanti akan memperlambat potensi atau kemampuan skill seseorang dalam kebiasaan kata-kata Arab. Kalau yang sudah belajar lama ya ndak. Qala bidhammir ra wa fathil ba al musyaddadah wa mithaluha qauluka, contohnya adalah perkataanmu rubba rajulin karimin laki itu. Rubba artinya bisa sedikit, bisa banyak. Ada kalanya seorang laki-laki yang mulia aku temui. Ini rubba, jadi rajulin dia adalah isim karena kemasukan huruf jar yaitu rubba. Ya, ini bukan mudhaf ilaih, rubba rajulin bukan mudhaf ilaih, tapi dia adalah jar majrur, huruf jar dan juga isim majrur. Ngirabnya seperti itu. Maka di dalam ta'liq nomor 1 itu qala al-i'rabu rubba harfu jar. Enggak ada i'rabnya, lam hal min al-i'rab. Wa rajulin ismun majrurun bi rubba wa alamatu jarri al-kasratu ad-dhahiratu ala akhirih wa karimin sifah, karim sebagai naat. Li rajulin majrurin atau majrurun mithluhu wa alamatu jarri al-kasratu ad-dhahiratu ala akhirih wa laqitu fi'il wa fa'il mithlu kharajtu. Ini sama. Qala sabiu, huruf jar yang ketujuh yang disebutkan oleh musannif al-ba, yaitu bi maksudnya. Tapi karena dia cuma terdiri dari satu huruf mabani, maka harus ditulis secara lengkap yaitu al-ba'u. Bukan bi gitu saja. Wa mithalu wa qauluka marartu bi Zaidin, aku melewati dengan Zaid. Maka Zaid di sini adalah isim karena kemasukan ba. Ats-tsaminu al-kaf. Kaf litasbih artinya untuk penyerupaan. Wa mithalu wa qauluka Zaidun kal asadi, Zaid ini seperti singa. Ini i'rabnya adalah Zaid sebagai mubtada, khobarnya itu mahdhuf yaitu kainun atau mustakirun. Karena kalau huruf jar jatuh di tempatnya khobar itu pasti khobarnya adalah mahdhuf. Bukan huruf jar itu yang menjadi khobar. Seperti fiddari rajulun, di dalam rumah ada seorang laki-laki, maka rajulun sebagai mubtada dan khobarnya itu bukan fiddari tapi mahdhuf atau muqaddar, artinya takdirnya mustakirun atau kainun itu. Al-kahf wa mithalu qauluka Zaidun kal asadi. At-tasi'u yang ke-9 al-lam yaitu li maksudnya, tapi karena dia dari satu huruf mabna maka ditulis sempurna al-lam. Wa mithalu qauluka al-malu li Zaidin, harta ini ngartikannya gitu, jangan harta umum, jangan, karena sudah dikasih alif lam maka sudah harus diartikan khusus. Harta ini milik Zaid.
li Zaidin, punyanya Zaid. Ini i'rabnya juga sama, al-malu mubtada, li Zaidin sebagai muta'alliq dengan khobar yang mahdzuf. Jadi i'rab huruf jar itu harus muta'alliq. Kenapa kok muta'alliq? Karena huruf itu dia menjelaskan, memberi catatan. Huruf itu enggak pernah memiliki makna pada dirinya sendiri. Maka huruf jar semuanya adalah i'rabnya muta'alliq, menerangkan. Itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia i'rabnya huruf jar semuanya itu adalah sebagai K, keterangan. Kan ada S, P, O, K, subjek, predikat, objek dan keterangan. Maka huruf jar i'rabnya semuanya adalah keterangan. Makanya muta'alliq itu keterangan, muta'allaq yang diterangkan. Muta'alliq itu keterangan. Jadi huruf jar seluruhnya adalah i'rabnya adalah muta'alliq sebagai keterangan. Qala al-ashiru yang ke-10 wawul qasam. Wawu untuk sumpah. Wa mithalu wa qauluka wallahi la ajtahidanna. Wallahi la ajtahidanna. Sungguh demi Allah aku akan bersungguh-sungguh insyaallah. I'rabnya yang keempat, catatan kaki yang keempat, al-i'rabu al-wawu harfu jarrin wa qasam. Wawu adalah huruf jar wa qasam. I'rabnya apa? Enggak ada i'rabnya. Huruf enggak punya i'rab. Huruf enggak punya kedudukan i'rab. Karena dia tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Walafdzul jalalah Allahi majrurun bil waw wa alamatu jari al kasra adh-dhahira ala akhirih. I'rabnya wallahi ya keterangan sebenarnya. I'rabnya wallahi semuanya adalah keterangan. Wa dan juga Allahi jar majrur i'rabnya semua adalah keterangan, bukan jarnya tok. Kalau jarnya enggak ada i'rabnya. Tapi kalau jar majrurnya ada, yaitu sebagai keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab sebagai muta'alliq namanya. Wal jar wal majruru muta'alliqun. Loh ini wal jar wal majruru muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu uqsimu billahi. Itu. Jadi wallahi itu i'rabnya adalah seperti uqsimu billah. Tapi sebagai ganti di situ wawu sebagai ganti. Huruf sebagai ganti dari fi'il qasam. Maka dia dikatakan sebagai huruf qasam. Saya bersumpah wallahi demi Allah gitu. Aslinya uqsimu wallahi. Atau uqsimu billahi juga boleh. Uqsimu tallahi juga. Jadi semuanya adalah mengganti uqsimu. Makanya semuanya i'rabnya adalah muta'alliq keterangan kepada fi'il yang mahdzuf. Muta'alliqun bi fi'lin mahdzufin wujuban. Kenapa wajib? Wajib disembunyikan karena kaidahnya dalam bahasa Arab kalau sudah didatangkan pengganti maka yang diganti enggak boleh hadir. Wis ditekakno sing ganti kok sing diganti teko menelak dobelan. Maka di sini wawu di sini adalah pengganti dari uqsimu. Seluruh huruf qasam, wawu, ta dan ba itu adalah didatangkan sebagai ganti dari fi'il uqsimu. Maka kalau sudah datang penggantinya yaitu wawu atau ba atau ta enggak boleh dikasih fi'ilnya lagi. Karena dalam bahasa Arab antara pengganti dan yang diganti nggak boleh double. Itu. Takdiru uqsimu billah wala ajtahidanna allam waqi'a fi jawabil qasam wa ajtahidanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathah litisali binun taukid ats-tsaqilah. Ini
juga nggak perlu dijelaskan karena nanti sebagiannya ada yang belum mampu untuk mengi'rab. Kalau yang sudah mampu mengi'rab ini dibaca sendiri. La ajtahidanna ini fi'il mudhari' tapi mabni karena dia bersama dengan nun taukid sakilah. La ajtahidanna bukan nun taukid khafifah. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru ana wa nun at-taukid as-sakilah harfun la mahala la min al-i'rab. Nah, lihat nun taukid juga huruf ternyata. Nun taukid juga huruf. Berarti la ajtahidanna di situ ada berapa kata? Ketambahan nun taukid itu juga huruf. Berarti ada beberapa kata. Itu pentingnya mengetahui apakah itu termasuk huruf ataukah tidak. Supaya mengetahui itu berarti di situ ada berapa kata gitu. Qala al-hadi asyar yang ke-11 ba'ul qasam wa mithaluha qauluka uqsimu billah. Nah ini digabung uqsimu billah karena ba di sini bukan pengganti. Ba ini bukan pengganti bukan pengganti uqsimu. Yang pengganti itu hanya wawu sama ta. Karena billahi ba ini adalah asli, dia adalah adatul qasam yang paling asli adalah ba ini. Karena uqsimu itu la mutaaddinya itu dengan ba aslinya. Maka dia bukan pengganti. Makanya boleh digabung di sini uqsimu billah atau cuma billah tok boleh. Billahi, billah kalau ada orang bilang ana shaimun. Kemudian kawannya tanya bilang billah demi Allah boleh. Atau aqsamta billah boleh karena ba ini bukan pengganti. Tadi saya katakan kalau pengganti dengan yang diganti enggak boleh berkumpul. Nah, ini kenapa dikumpul? Ba itu bukan pengganti. Yang menggantikan itu adalah wawu dan ta. Adapun ba dia itu memang asli adatul qasam. Karena uqsimu, fi'il uqsimu saya bersumpah itu mutaaddinya memang aslinya pakai ba. Uqsimu billah itu memang asli sighah qasam. Sighah sumpah aslinya itu gitu. Uqsimu billah. Adapun uqsimu wallah itu adalah sudah gantian dari ba. Atau gantian dari uqsimu, enggak boleh uqsimu wallah. Tapi wallahi itu sudah cukup. Mudah? Faham? Ini jelas masing-masing difahami secara porsinya. Kalau yang porsinya masih memahami tanda-tanda isim, ya cukup itu saja bahwasanya ba ini adalah tanda isim. Adapun ucapan-ucapan saya yang kadang lebih itu difahami sesuai porsinya saja. Qala atsani asyar ta'ul qasam, ta qasam. Ta untuk sumpah. Wa mithalu qauluka tallahi. Nah, ini enggak ada uqsimu karena uqsimunya sudah diganti pakai ta ini. Wa mithalu qauluka tallahi la usahibul asyrara. Sungguh demi Allah saya enggak akan menemani orang-orang yang jahat. Maka semua ini Allahi semuanya adalah isim karena kemasukan huruf qasam. Dan kenapa contohnya semua pakai Allah, pakai lafdzul jalalah? Karena bersumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah. Adapun Allah, maka Allah berhak untuk bersumpah dengan siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi kalau makhluk hamba enggak boleh bersumpah kalau enggak pakai nama Allah, enggak boleh demi motor enggak boleh atau demi pintu enggak boleh. Harus demi nama Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan siapa saja yang Allah kehendaki boleh. Wa mithalu qauluka tallahi la usahibul asrara. Qala fa hadhil kalimat. Maka kata-kata ini tadi, kalimat ini bukan jamak dari kalam tapi jamak dari kalimah kata. Jadi ngartikannya harus kata, jangan kalam atau jangan ucapan. Fahadil kalimat, maka kata-kata semua yang di atas tadi al-madhkuratu. Fahadil kalimatul madhkuratu yang disebutkan ba'da hurufil jarri yang tersebutkan setelah huruf jar. Seluruhnya adalah asma, seluruhnya adalah isim bidalili dukhuli harfil jarri alaiha karena
Buktinya kemasukan huruf jar, semuanya kemasukan huruf jar, masuknya huruf jar kepadanya. Wa sayatil kalamu ala hurufil jarri fi akhiril kitab insyaallah taala, dan akan datang pembahasan tentang makna-makna huruf jar dan macam-macamnya dan apa saja fungsinya nanti insyaallah di akhir kitab di masalah majrurat, mahfudhat insyaallah taala. Makanya tadi itu hanya sebatas sebagai pengenalan saja, belum diskusi lebih dalam, karena masalah-masalah seperti ini enggak lepas dari khilaf. Masalah-masalah tadi itu huruf qasam, bolehkah ini, boleh, semua itu khilaf semua. Nahwu itu khilaf semuanya isinya. Qala tambihat, ada beberapa catatan. Al-awwal at-tambihul awwal gitu. Perhatian yang pertama, huruful qasam min hurufil jar. Huruf qasam itu termasuk huruf jar, bagian dari huruf jar, karena enggak ada huruf qasam itu kecuali kepada majrur, enggak ada tallahu atau enggak ada wallahu, maka salah ya kalau baca. Kalau ada sumpah kemudian bacanya wallahu, salah, harus dibaca wallahi karena wawu di situ adalah huruf jar. Wa innama afradahal musannif, akan tetapi disendirikan oleh musannif liyu'lama annal qasama ay al yamina, supaya diketahui bahwasanya qasam yaitu sumpah, yamin itu juga sumpah. Yakni al halaf ini juga sumpah. Jadi ini semuanya sama, qasam, yamin, halaf sumpah, artinya sumpah semuanya. La yata'atta illa biha, bersumpah dalam bahasa Arab itu enggak bisa kalau enggak pakai huruf qasam. Qala al-Kafrawi, dikatakan oleh al-Imam al-Kafrawi. Jadi disendirikan oleh musannif bahwasanya huruful qasam, padahal huruf qasam juga termasuk huruf jar, karena enggak ada sumpah kalau enggak pakai huruf tadi. La yata'atta, tidak mungkin terlaksana, tidak mungkin terbentuk, tidak mungkin didatangkan kecuali dengan pakai huruf-huruf tadi. Jadi nggak bisa sumpah itu cuma Allahi, nggak bisa. Harus pakai huruf qasam, harus pakai huruf qasam. Ada beberapa sighah sumpah dalam bahasa Arab yang lain seperti la'amruka, ini juga qasam. Qala asani, perhatian yang kedua, qad tajtami'u fil ismi alamatani au aktsaru. Kadang terkumpul dalam satu isim itu dua tanda atau lebih. Nahwu dhahabtu ila darsis, aku pergi untuk menghadiri pelajaran. Fadarsi, maka dars di sini adalah ismun, dia adalah isim bidalili dukhuli harfil jar alaih, karena terbukti masuknya huruf jar kepadanya. Wa dukhulil alif wal lam, dia juga kemasukan alif dan lam. Wa wujudil khafat fi akhir, dan juga dia itu ada khafat di akhirnya. Fa hadhihi thalathu alamatin, maka di dalam satu isim ini ada tiga tanda, yaitu seperti tadi, huruf jar, kemasukan huruf jar, kemasukan alif dan lam, dan juga dia itu bisa dikhafat. Qala wa kullama izdadat al alamatu izdada yaqinu talibi fil hukmi alal kalimati bi annaha ismun. Dan semakin banyak tanda yang ada pada isim, maka semakin bertambah pula keyakinan seorang murid untuk menghukumi bahwasannya kata tersebut adalah isim, karena semakin banyak ditabati tandanya, berarti tambah yakin bahwasanya itu adalah isim. Padahal kalau kemasukan satu saja sudah jelas isim, apalagi ada banyak tandanya. Asal itu perhatian yang ketiga, arafna annahu qad yajtami'u fil kalimati aktsaru min alamatin. Aktsaru adalah fa'il dari yajtami'u. Telah kita ketahui bahwasannya terkadang qad kalau masuk pada fi'il mudhari artinya terkadang untuk taklil. Terkadang ada kalanya terkumpul dalam satu kata lebih dari satu tanda. Lakin akan tetapi hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha.
ada di antara tanda-tanda itu, dia itu nggak bisa berkumpul dengan tanda-tanda lain selama-lamanya. Kat tanwin, seperti tanwin, wal alif wal lam, nggak mungkin berkumpul dengan alif dan lam. Karena ini musuhan. Kalau ada alif lam nggak boleh ditanwin. Kalau ada tanwin nggak boleh ada al. Gitu. Taqulu raqibtu ala farosin bit tanwin. Ala farosin pakai nun, pakai tanwin. Fa idza adkhalta alail alif wal lam, apabila kamu masukkan padanya alif dan lam, wa qulta raqibtu alal farosi khudifatit tanwin, maka tanwinnya harus ngalah, harus terbuang. Enggak boleh raqibtu alal farosin, enggak boleh. Makanya kalau seorang yang belajar nahwu enggak boleh salah dalam baca, enggak boleh raqibtu alal farosin. Karena kalau sudah kemasukan alif lam berarti tanwinnya harus dihapus. Kalau enggak ada alif lamnya maka harus ditanwin, itu sudah harus dipilih salah satu. Selama dia itu bukan mamnu' minas shoraf. Salah kalau sampean baca raqibtu ala farosi, salah. Harus berani bilang raqibtu ala farosin. Kalau dikasih alif lam, raqibtu alal farosi, enggak boleh alal farosin. Maka dua tanda ini enggak mungkin berkumpul, antara tanwin dan alif dan lam ini adalah musuhan. Ini namanya diddain. Saling berlawanan. Ar-rabi', perhatian yang keempat, ulima min qaulina fi bidayati dars. Diketahui dari perkataan kami, yaitu perkataan syarih di awal pelajaran, famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamat au kanat taqbaluha hakamta 'alaiha bi anna ism. Dari perkataan saya ini mau menjelaskan perkataannya. Bahwasanya syarih mengatakan pada halaman ke-20, famata ra'aita fil kalimati, itu kapan saja kamu melihat pada satu kata ada satu tanda dari tanda-tanda yang disebutkan tadi, atau dia itu enggak ada tandanya, cuma menerima saja, maka kamu bisa menghukumi bahwasanya kata tersebut adalah isim. Diketahui atau diambil pelajaran dari kata ini apa? Innal kalimata ala qismaini. Ini bacanya bukan innal kalimata, ini sebenarnya annal kalimata. Apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Annal kalimata. Ayo yang tahu jawab. Apa i'rabnya innal kalimata? Ini adalah naibul fa'il dari ulima. Ini adalah naibul fa'il dari ulima, jadi masdar muawwal atau an dan isimnya, anna dan isimnya itu sebagai fi mahalli nasab, fi mahalli rafa' dari ulima. Makanya enggak boleh dibaca innal. Kenapa? Salah satu yang membedakan dibaca anna sama inna itu apa? Kalau inna itu untuk jumlah baru di awal. Inna. Kalau anna itu masih sambungan dari sebelumnya. Lah ini masih sambungan ini. Ulima min qaulina fi bidayati dars annal kalimata ala qismain. Jadi salah ini. Kalau dibaca innal kalimata salah. Harus dibaca annal kalimata. Karena ini adalah naibul fa'il dari ulima. Diketahui dari perkataan saya, dari perkataan kami di awal pelajaran masalah tanda-tanda isim, bahwasannya itu loh. Yang diketahui itu apa? Bahwasannya kalimah kata itu ada dua, yang ada tanda isim sama yang hanya cuma menerima saja. Maka ini bacanya harus annal kalimata. Adapun jumlah di antara tanda kurung famata ra'aita sampai di tanda kurung itu i'rabnya adalah sebagai makulul qaul dari qaulina. Itu loh, harus bisa i'rab. Jadi diketahui dari perkataan kami di awal pelajaran
Apa bunyi perkataannya? Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamat au kanat takbaluha hakamta 'alaiha bi anna ism. Apa diketahui apa dari itu? Bahwasannya kalimah kata itu ada dua, isim itu ada dua. Gitu loh sebenarnya itu. Kismun, kita lanjutkan. Ala kismaini, kismin bacanya kismin karena dia badal dari kismaini. Kismin wujidat fihi alamatul ism, bagian kata yang didapatkan padanya tanda isim. Ka Zaidun, seperti Zaid, min qaulika hadza Zaidun, fa hadza taqulu fihi, maka ini bisa kamu katakan Zaidun adalah isim. Kenapa? Li wujudi alamatil ismi fi, karena weleh-weleh terang benderang di situ ada tanda isim. Wahya at-tanwinu fi akhiri, dan dia adalah tanwin di akhirnya. Wa hadzal qismu wal aktsar, dan model seperti ini yang isim itu ada memiliki tanda, ketok tanda nih, ini lebih banyak. Nanti ada bagian yang isim tapi enggak kelihatan tandanya. Wa qismin, dan ada juga bagian model isim yang la yujadu fihi alamatul ism, tidak ada padanya, tidak didapati padanya tanda isim. Cuma walakinnahu yakbaluha, tapi dia itu bisa menerimanya. Makanya dibedakan dalam ucapan di atas tadi. Kapan saja kamu melihat ada kata yang kemasukan tanda itu, atau cuma bisa menerima saja, nggak harus ada tanda. Karena dalam omongan kadang nggak ada tandanya isim itu, tapi bisa menerimanya. Kita bikin kata sendiri, kita bikin kalimat sendiri, dan kita buatkan dia itu menerima, nah, itu bisa. Makanya di sini dibedakan. Isim itu ada dalam omongan itu ada yang pas kelihatan tandanya jelas, ada yang enggak bertanda tapi bisa menerimanya. Dibuatkan omongan lain, dibuatkan contoh lain, dia bisa menerima tanda isim. Wa qismin la yujadu fihi alamatul ism, dan ada tanda yang tidak didapati padanya, dan ada kata yang tidak didapati padanya tanda isim, walakinnahu yakbalu, akan tapi dia itu cukup bisa menerimanya. Nahwu kalimah, contohnya seperti kata hadza minal mithalil mutaqaddim, dari contoh yang terdahulu yaitu hadza Zaidun. Fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqah. Hadza, dia itu tidak didapati padanya satu pun ayyu alamatin, satu pun tanda dari tanda-tanda isim yang sudah disebutkan terdahulu. Terus gimana ini? Fahadal qismu, maka model seperti ini, bagian yang seperti ini, taqulu fi, kamu katakan kalimatu hadza ismun, kata hadza itu adalah isim. Kenapa? Jangan katakan karena di situ ada tanda isim, salah. Kalau kamu katakan di situ ada tanda isim, salah, karena di situ nggak ada tandanya isim. Tapi alasannya adalah li'annaha takbal. Alasannya hadza itu adalah isim karena dia bisa menerima alamatan min alamatil ism. Dia bisa menerima tanda-tanda isim, bukan dia itu ada tanda isim. Nggak ada di situ tanda isim. Khafat juga nggak ada, huruf jar juga nggak ada, tanwin juga nggak ada. Kemasukan huruful khafat juga nggak ada. Terus apa tandanya? Nggak ada di situ tanda isim. Dari tanda-tanda yang sudah disebutkan. Tapi dia itu bisa menerima tanda-tanda isim yang sudah disebutkan. Wahya dukhulu harfin min hurufil jar. Contohnya dia bisa menerima huruf jar. Bikinkan kata sendiri yang lain, bikinkan kalimat lain. Taqulu, kamu katakan salamtu ala hadza, saya mengucapkan salam kepada orang ini. Jadi kalau contohnya itu hadza Zaidun, hadza enggak ada tanda isim. Tapi dia itu bisa menerima tanda-tanda isim yang 4 tadi. Contohnya, ya buatkan sendiri, gitu loh. Makanya isim itu kata itu dihukumi isim bukan hanya ketika ada tanda isim, tapi cukup dengan ketika bisa menerima tanda-tanda isim. Paham? Gitu loh.
Padahal di hadza zaidun itu ada tanda isim apa enggak? Hadza zaidun, hadza itu isim, ada tandanya apa enggak? Kalau dari tanda yang sudah kita pelajari enggak ada, tapi kalau tanda lain ada enggak? Tanda yang paling kuat malahan. Yaitu apa? Isnad, di situ ada tanda isim yaitu isnad ilaih, hadza itu musnad ilaih. Tapi di sini hanya untuk menjelaskan tanda-tanda yang 4 ini, intinya bahwasanya isim atau kata itu dihukumi isim tidak hanya ketika dilihat ada tanda isim di dalamnya. Bahkan cukup dengan bisa menerima tanda isim maka dia dihukumi isim, nggak harus ada, nggak harus dipakai tandanya itu. Cukup ketika dia bisa menggunakan tanda tersebut atau kemasukan tanda tersebut maka dia juga dihukumi isim. Ini semoga difahami. Bagi yang pemula ya cukup memahami porsi pelajarannya itu tanda isim itu apa, tanda isim itu apa, isim itu apa, gitu aja. Ataupun bagi yang sudah tahapan lebih maka kita murojaah lagi tentang perkatanya supaya nanti ketika ngajar itu lebih matang juga. Karena semakin banyak dimurojaahi, semakin digali terus akan ilmu itu akan semakin terlihat semakin luas. Ilmu itu ketika kita gali bukan berarti semakin habis. Ilmu itu ketika kita gali dia akan semakin terlihat luas dan kita akan semakin terlihat kecil dan kita akan semakin terlihat bodoh. Beda dengan zat. Kalau ilmu semakin digali semakin luas dan yang menggali semakin kelihatan semakin kecil. Karena